Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. So, Scooby-Doo this crap. Selamat datang di alur cerita film Al-Fari TLG. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Spider-Man No Way Home yang rilis di akhir tahun 2021. Biar tidak terlalu lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pemberitaan yang memberitahu bahwa Spider-Man adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Maestro. Terlihat juga sebuah video yang direkam oleh Maestro sebelum kematiannya, di mana dia mengungkapkan identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Setelah identitas Peter Parker ditayangkan, MJ yang merupakan pacar Peter yang saat itu berada di kerumunan ditanyakan banyak warga di sekitarnya. Kemudian Peter menghampiri MJ dan membawanya pergi melompat dari gedung ke gedung. Ennemi public numéro 1. Where my life has felt normal. Akhirnya mereka sampai di apartemen Bibi May dan masuk melewati jendela. Di dalam apartemen, Bibi May dan Happy yang sedang mengobrol mendengar suara yang datang dari kamar Peter. Dan setelah membuka pintu kamar, mereka melihat Peter dan MJ di dalam. Peter kemudian menutup rapat-rapat jendela apartemen untuk menghindari dari sorotan media dan publik. Namun berita di televisi yang disiarkan secara live tidak dapat dihindarkan. Semua media meliputi tentang Peter di balik sosok Spider-Man dan juga tempat tinggalnya. Berita hoax media The Daily yang terus memanasi-manasi keadaan dan menyudutkan Parker atas kejadian kejahatan yang dituduhkan kepadanya karena telah membunuh Maestro. Hingga akhirnya Peter ditangkap oleh DODC atau Department of Damage Control di apartemen Bibi May dan juga menyita semua peralatan dan fasilitas staf industri. DODC juga menangkap orang-orang terdekat Peter seperti Ned, MJ dan juga Bibi May. Saat diinterogasi, Peter tetap teguh pada pendiriannya bahwa dia difitnah. Kemudian Peter menyuruh bertanya kepada Nick Fury. Namun polisi tersebut mengatakan bahwa Nick Fury sejak tahun lalu berada di luar angkasa dan itu membuat Peter kebingungan. Sementara MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik. Namun Ned yang malah keceplosan bahwa ia telah lama bekerja dengan Peter. Sementara Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur dengan mendukung kegiatannya, bukan malah melarang, apalagi dirinya sebagai pengasuh sekaligus wali menurut hukum. Bibi May kemudian berkata bahwa dia membutuhkan pengacara. Di apartemen Bibi May, mereka kedatangan Matt Murdock alias Daredevil yang menjadi pengacara Peter dan telah berhasil memenangkan peradilan bahwa Peter masih dianggap tidak bersalah. Untuk menghindari keributan, Peter dan Bibi May mengungsi ke apartemen Happy. Keesokan harinya, Peter, MJ dan Ned masuk kembali ke sekolah. Di sekolahnya sudah ramai sekali orang-orang yang ingin melihat Peter. Beberapa orang ada yang mendukung dan juga ada yang menghinanya. Peter kemudian segera masuk ke sekolahnya dan bertemu dengan gurunya. Ada guru yang mendukungnya yang mengatakan bahwa Peter sebagai superhero dan juga ada guru yang memfitnahnya. Teman-temannya semua memperhatikan dan merekam Peter dengan kamera ponsel mereka. Kesal dengan semua itu, Peter dan MJ kemudian ke atap sekolah untuk menghindari orang-orang tersebut. Kemudian datang Ned, lalu mereka berencana untuk hidup bersama jika mereka lolos ke perguruan tinggi MIT.
Hari demi hari, mereka mencoba mendaftar di banyak universitas untuk bisa kuliah. Namun, mereka selalu ditolak hingga datang surat dari MIT. Mereka membuka secara bersama-sama surat pengumuman dari MIT. Dan mereka semua tidak diterima. Mereka tidak diterima di MIT bukan karena nilai mereka rendah, namun karena kontroversi yang terjadi. Hal itu membuat Peter merasa sangat bersalah terhadap sahabat-sahabatnya karena tidak bisa melanjutkan kuliah demi masa depannya. Peter yang melihat dekorasi Halloween penyihir, dia langsung teringat dengan Dr. Strange, penyihir hebat yang sudah dikenalnya sebagai sesama anggota Avenger. Peter pun langsung menuju ke Sanctorum yang merupakan markas dari Dr. Strange. Dia disambut oleh Dr. Strange dan Wong yang berada di sana. Peter pun kemudian meminta Dr. Strange untuk mengembalikan waktu sebelum Maestro mengungkap identitas aslinya. Karena hal itu membuat seluruh hidupnya menjadi berantakan dan juga teman-teman terdekatnya tidak diterima di universitas. Namun Dr. Strange tidak bisa karena ia sudah tidak memiliki lagi Time Stone. Kemudian Dr. Strange memiliki rencana lain, yaitu menggunakan mantra terlarang yang dapat membuat orang akan lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Wong yang mendengar sudah memperingatkan Dr. Strange bahwa mantra itu sangat berbahaya. Namun Dr. Strange tak menghiraukannya dengan membawa Peter ke tempat ritual. Dr. Strange memulai mantranya dengan membuat seluruh dunia lupa bahwa Peter adalah Spider-Man. Namun Peter yang tak ingin teman-temannya dan orang terdekatnya lupa dengan dirinya, tanpa sadar telah mengubah 5 mantra dari Dr. Strange hingga membuat lingkaran sihir menjadi kacau dan membesar yang memungkinkan membuka ruang bagi dimensi lain. Dr. Strange pun mengecilkan mantra rusak itu dan ia marah kepada Peter karena telah mengubah 5 kali mantranya. Setelah mengetahui bahwa Peter tidak memohon dan menelpon ke pihak MIT agar dirinya diterima, Dr. Strange pun marah karena mantra itu digunakan untuk hal yang sepele. Peter kemudian menelpon Flash yang sudah diterima di MIT untuk bertanya di mana wakil rektor berada. Peter pun kemudian mengejar ibu rektor yang sedang dalam perjalanan menuju bandara dan meyakinkan ibu rektor bahwa Ned dan MJ tidak bersalah dan memohon agar mereka diterima di MIT. Kemudian secara tiba-tiba Dr. Octavius dari universe yang lain menyapa Peter dan kemudian menyerangnya. Hello, Peter. Do you want to play a game? Save you? Pertarungan berlangsung sengit di mana saat ini Peter menggunakan Iron Spider Sword-nya mencoba menyelamatkan ibu rektor. Dr. Octavius pun datang dan ia berhasil menangkap Peter dan tentakelnya berhasil menyerap nanotech dari Iron Spider Sword. Setelah muka Peter dibuka, Dr. Octavius kebingungan karena dia bukan Peter yang dia kenal. Saat itu Iron Spider Peter mendeteksi perangkat baru dan berkat nanotech itu kini Peter dapat mengendalikan tentakel Dr. Octavius. Setelah diselamatkan, ibu rektor pun menerima Peter dan teman-temannya di MIT. Tiba-tiba Green Goblin alias Norman Osborn menyerang dengan bomnya. Lalu Dr. Strange menelepati Peter dan Dr. Octavius ke penjara penyihir di bawah Sanctorum, di mana saat itu Dr. Strange telah berhasil menangkap The Lizard. Di sana Dr. Strange mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang multiverse. Dr. Strange pun memberikan alat kepada Peter yang dapat memindahkan orang ke penjara penyihir. Namun Peter berkata bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri dan dia butuh teman-temannya untuk membantunya. Ned dan MJ pun datang ke Sanctorum untuk membantu Peter menemukan orang-orang yang berasal dari multiverse. Mereka pun diizinkan bekerja di ruang bawah tanah tempat villain di penjara. Setelah itu Ned menemukan berita bahwa ada serangan yang dilakukan Green Goblin di daerah pembangkit listrik di dekat hutan.
Dr. Octavius yang mengetahui itu adalah Norman Osborn tidak percaya karena menurutnya Norman Osborn telah lama meninggal dunia di tangan Spider-Man. Sementara itu, Peter langsung pergi ke tempat yang dimaksud menggunakan kostum yang dibalik sehingga menjadi warna hitam. Dan ternyata itu adalah Electromagdilon yang sedang menyerap daya listrik. Dan terjadilah pertarungan antara Electro dan Peter. Peter! Di tengah pertarungan antara Electro dan Peter, muncul Sandman yang juga musuh Peter di universe yang lain. Dan akhirnya Electro berhasil ditangkap. Kemudian Peter menelepati Electro dan Sandman ke penjara penyihir. Keesokan paginya Norman Osborn atau Green Goblin yang mempunyai kepribadian ganda berusaha untuk menjadi orang baik. Dia memecahkan topengnya dan membuangnya ke tong sampah. Sementara itu, Peter yang telah selesai memperbaiki kerusakan akibat pertempurannya bergegas menemui Bibi May telah mendapat kabar bahwa Bibi May bertemu dengan orang asing. Di sana ternyata ada Norman Osborn yang meminta bantuan kepada Peter. Norman Osborn pun menceritakan tentang kepribadian ganda yang mengambil alih tubuhnya dan setelah itu ia tak mengingat apa-apa lagi. Bibi May kemudian meminta Peter untuk membantunya. Akhirnya Peter membawa Norman Osborn ke Setum Centaurum. Di sana Dr. Octavius terkejut setelah melihat Norman Osborn yang masih sehat. Sandman pun membenarkan bahwa Dr. Octavius dan Norman Osborn dulunya telah mati melawan Spider-Man. Semua villain itu pun kebingungan dan mereka kemudian saling curhat dan berbicara kejadian masing-masing dari universe mereka. Dan ternyata semua sudah mati setelah melawan Spider-Man kecuali Sandman karena dia taubat dan dibiarkan pergi. Dr. Strange kemudian datang membawa kotak yang mengurung mantranya yang rusak dan kemudian akan digunakan untuk memulangkan kembali villain-villain itu ke universe mereka masing-masing. Peter pun jadi iba setelah mendengar cerita mereka hingga mati. Akhirnya ia berkata kepada Dr. Strange, apakah ada cara lain untuk memulihkan mereka menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Dr. Strange berkata tidak ada dan ini adalah satu-satunya cara. Sesaat sebelum Dr. Strange menekan tombol kotak itu, Peter mengambil kotaknya dan membawanya kabur. Terjadilah pertarungan antara Dr. Strange dan Peter. Give me the box. What is this place? The mirror dimension, where I'm in control. And if that spell gets loose, they're all coming here. Look, I know, I get it, but we can't. Who they are. Oh, what are you doing? Pertarungan keduanya berakhir di Mirror Dimension, di mana Dr. Strange kalah terlilit jaring Spider-Man yang menggunakan geometri dalam analisis bentuk abstrak di dimensi cermin. Setelah kembali, Peter berencana untuk memperbaiki para villain dari penyakitnya masing-masing. Peter pun menyuruh MJ dan Ned untuk menjaga cincin dan kotak Dr. Strange. Sementara itu, Peter membawa para villain ini ke rumah Happy. Peter memperbaiki diri mereka dengan menghilangkan kemampuan mereka agar tidak jahat dan dapat terus hidup dengan menggunakan alat Star Industry. Peter memperbaiki chip pengendali tentakel Dr. Octavius. Dia membuat cairan penyembuh kepribadian Green Goblin. Dan juga dia membuat reaktor penyerap energi listrik untuk Electro. Sebelum sempat dia membuat serum untuk Sandman dan Delicate, Peter merasakan hawa kejahatan yang kuat dan ternyata itu dari Green Goblin yang sudah berubah menjadi psikopat lagi. Kemudian Bibi May langsung mengambil obat penawar Green Goblin dan kabur dari apartemen itu. Green Goblin kemudian mempengaruhi villain lain
agar jangan mau jadi orang baik karena kekuatan adalah anugerah. Sementara Elektro yang tengah ragu langsung mencopot proyektor penyerap energinya dan langsung menyerap seluruh energi listrik, yang hal itu membuat Elektro seketika menjadi sangat kuat. Elektro kemudian menyerang Dr. Octavius yang membuat Dr. Octavius terlempar. Sementara Dalizad dan Sandman ikut menyerang Spider-Man, kemudian mereka pergi. Terjadilah pertarungan seru antara Spider-Man dan Green Goblin. Sesampainya di bagian bawah apartemen, Green Goblin langsung disuntik oleh Bibi May dengan obat penawar, tapi tidak berpengaruh apa-apa buat Green Goblin. Green Goblin kemudian menusuk Bibi May dengan blender yang dimilikinya. Dia pun langsung meloncat sebelum akhirnya melompat bom ke arah Bibi May dan kemudian pergi. Peter kemudian menghampiri Bibi May yang pada awalnya masih bisa berdiri, tapi lama-kelamaan dia melemah dan kesulitan bernafas. Dia pun langsung jatuh dan terletak di lengan Peter seraya berkata bahwa kekuatan yang besar akan menjadi tanggung jawab yang besar. Dia berkata sebelum dia mengembuskan nafas terakhirnya. Hal itu membuat Peter sangat terpukul. Happy yang datang dan melihat kejadian itu sedih dan menyuruh Peter untuk segera pergi. Sementara itu, Ned dan MJ yang mendengar kematian Bibi May sedih. Mereka pun ingin bertemu dengan Peter. Kemudian Ned berkata, kita membuka portal saja agar bisa langsung bertemu dengan Peter. Ned yang memakai cincin Dr. Strange langsung mencoba membaca mantra dan menyebut Peter Parker berkali-kali. Dan portal pun terbuka dan dia melihat Spider-Man yang ternyata itu adalah Peter Parker versi Andrew Garfield yang ikut terlempar ke dalam universe utama MCU. Mereka pun kaget dan terjadilah percakapan antara Ned, MJ dan Andrew Garfield. Kemudian Ned kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter Parker dan ternyata yang keluar adalah Peter Parker versi Tobey Maguire yang juga terlempar ke universe utama MCU. Di sini terlihat interaksi yang sangat intens antara dua Spider-Man ini. Atas petunjuk dari Spider-Man versi Tobey, akhirnya ditemukan lokasi Spider-Man Tom Holland. Akhirnya tiga Spider-Man bertemu satu sama lain. Spider-Man versi Tom Holland, Spider-Man versi Andrew Garfield, dan Spider-Man versi Tobey Maguire. Awalnya Peter versi Tom sudah putus asa karena ulahnya Bibi May mati sia-sia. Di sisi lain Peter versi Andre juga berkata dia pernah kehilangan orang yang dia sayangi. Dan juga Peter versi Tobey mengatakan bahwa dia juga kehilangan paman Ben yang sangat dia sayangi. Dan mereka kemudian secara bersama-sama berkata kalau kekuatan yang besar akan menjadi tanggung jawab yang besar, yang merupakan kata-kata terakhir penyemangat dari orang-orang yang mereka cintai. Mereka pun kemudian pergi ke sebuah lab untuk membuat formula dan sirup guna memulihkan para villain itu. Kemudian Peter melakukan siaran langsung di HP miliknya dan disiarkan melalui The Daily untuk mengundang para villain agar bisa menemuinya di patung Liberty yang sedang direnovasi. Di sana mereka saling bertukar cerita tentang villain dari universe mereka masing-masing. Hingga akhirnya mereka pun merasakan kehadiran villain dan benar saja itu adalah Elektro. Dan pertarungan pun dimulai. I missed you, man. That's not close to Awalnya tiga Spider-Man ini kesulitan untuk saling berkoordinasi karena biasanya mereka tidak pernah bekerja sama dalam satu tim. Namun Peter versi Tom Holland berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avenger dan tahu bagaimana caranya bekerja sama dalam tim. Dia pun kemudian memberikan instruksi kepada mereka. Dr. Connors, Hello, Peter. I'll meet you at the top. Turn! I'll be right back. Akhirnya mereka berhasil menyembuhkan Sandman yang kini telah kembali ke wujud manusia. It's okay, Flynn.
Electro yang sangat overpower cukup membuat kesulitan para Spider-Man untuk menghentikannya. Dan di sisi lain, The Lizard yang datang memasuki portal langsung menyerang MJ dan Ned. Sementara Electro berhasil disembuhkan dengan Bavius. Dan tiba-tiba Green Goblin datang dan ia meletakkan bom ke dalam kotak mantra dan terjadilah ledakan. Saat MJ jatuh, untungnya ada Spider Andre yang menyelamatkan dan ia teringat kesalahannya yang tidak bisa menyelamatkan kekasihnya. Sementara Dr. Strange yang tak bisa menahan mantra itu akhirnya membuat ledakan energi yang merobek dan membuat retakan pada batas antara universe dan multiverse.